Halo teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan analisis jurnal tentang analisa cash flow kontraktor berdasarkan time schedule guna untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Ekonomi Teknik Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Saya Vida Fauziah dengan NIM 352410007 dari kelas IE24C1. Untuk identitas jurnal yaitu dengan judul Analisa Cash Flow Kontraktor berdasarkan time schedule pada proyek pembangunan gedung lantai 3 SDN 2 Panjer Denpasar. Untuk penulisnya yaitu Juniada Pakehgiri, Komang Alit Astrawan Putra, dan Ketut Sriasa dengan volume dan tahun volume 14 nomor 2 yang terbit di Oktober 2022. Untuk latar belakang jurnal ini yaitu proyek konstruksi membutuhkan perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua, ketidaksesuaian antara cash in dan cash out dapat menghambat suatu proyek. Lalu proyek mengalami keterlambatan pencairan termin. Lalu kontraktor mengalami cash flow negatif pada periode tertentu. Lalu untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kebutuhan biaya upah tenaga kerja setiap 2 minggu, mengetahui kemampuan atau kebutuhan biaya material setiap 1 bulan, lalu menganalisis cash flow kontraktor berdasarkan time schedule proyek. Untuk metode penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Untuk penelitian deskriptif yaitu menggunakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung dalam saat penelitian dan diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Lalu untuk pendekatan secara kuantitatif yaitu pendekatan yang memungkinkan melakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara ekstrak atau melakukan perhitungan untuk data tersebut. Nah, untuk sumber datanya kita menggunakan data primer, data sekunder seperti RAP, RAP, dan time schedule. Lalu teknik analisisnya kita menggunakan perhitungan cash in, cash out, dan kebutuhan modal kerja. Untuk objek penelitian yaitu dengan proyek pembangunan gedung lantai 3, 6 RKP dan tangga yang berlokasi di SDN 2 Panjer Denpasar. Lalu untuk fokus analisisnya yaitu arus kas mingguan dan bulanan. Untuk hasil penelitiannya yaitu terdapat bagian tahap penelitian yaitu dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pengumpulan data dengan dua metode tadi, lalu menganalisis rencana anggaran atau RAP, lalu menganalisa cash flow, cash in, dan cash out, lalu kita memaparkan biaya mingguan serta biaya bulanan, lalu biaya upah tenaga kerja dan material, dan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Nah, ini ada tabel 1 yang merupakan rekap biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk RAP-nya ini untuk biaya langsung yaitu ada biaya material, biaya upah tenaga kerja, dan biaya sewa alat. Nah, untuk biaya tidak langsungnya ada biaya persiapan dan penyelesaian dan biaya operasional proyek. Dengan total RAP-nya yaitu Rp1.920.100.000. Lalu untuk analisis cash flow penerimaannya atau cash in terdapat pada tabel 2 di jadwal penerimaan. Untuk minggu pertama dengan bobot realisasinya 4,433.000, kumulatif bobotnya yaitu sama kayak bobot realisasi 4.433, nilai RAP tim schedule-nya dengan Rp1.816.600, dan jadwal penerimaan realisasinya masih kosong. Nah, untuk minggu pertama sampai minggu 22 yaitu untuk retensi 5%-nya per terminnya Rp103.063.500 dan kumulatifnya Rp2.061.300. Nah, untuk termin progres di lapangannya mencapai 100%. Nah, ini untuk merupakan grafik jadwal penerimaannya dari minggu pertama sampai minggu 22. Nah, selanjutnya merupakan analisis cash flow pengeluaran atau cash out. Nah, pada tabel 3 ini kita akan membahas tentang rekap biaya material. Nah, untuk bulan pertama sampai bulan ke-6 dapat dilihat untuk maksimal pengeluarannya pada bulan ketiga yaitu dengan pengeluaran Rp418.200.000 dengan kumulatif Rp832 miliar.
Nah, untuk minimum pengeluarannya terjadi pada bulan ke-6 dengan pengeluaran Rp66.700.000 dengan kumulatif Rp1.263.400.000. Selanjutnya untuk cash out, untuk tabel 3 ini merupakan rekap biaya upah tenaga kerja untuk bulan pertama sampai bulan 22. Nah, dapat dilihat untuk pengeluaran upah tenaga kerja per 2 minggu ini untuk minimumnya terjadi pada bulan keempat dengan pengeluaran sebesar Rp22.100.000 dan untuk maksimal pengeluarannya terjadi pada bulan ke-20 dengan pengeluaran Rp99.300.000. Nah, untuk total kumulatifnya yaitu Rp541.300.000. Lalu untuk biaya sewa alat dengan kumulatif totalnya Rp11.900.000. Nah, ini merupakan grafik untuk cash out-nya. Selanjutnya ini merupakan grafik untuk cash in dan cash out. Nah, untuk garis merah ini merupakan garis untuk cash out, lalu yang hitam ini merupakan untuk grafiknya cash in. Lalu ini merupakan grafik untuk cash in dan cash out dalam hitungan per minggunya. Selanjutnya, setelah kita rekap tabel-tabel di atas tadi, dapat disimpulkan untuk total biaya atau modal sendiri yang harus disiapkan untuk kelancaran proyek tanpa ada saldo minus per minggunya yaitu sebesar Rp246.400.000 dengan biaya modal sendiri sebesar Rp246.400.000. Lalu ditambah dengan uang muka dan uang termin sudah mampu menyelesaikan proyek pembangunan gedung lantai 3 tanpa ada keterlambatan pembayaran upah tenaga kerja dan biaya material. Lalu keuntungan yang akan didapat oleh kontraktor dengan modal biaya awalnya sebesar Rp246.400.000 dengan dikurangi biaya material sebesar Rp1.263.400, lalu biaya upah tenaga kerja sebesar Rp541.300.000, biaya sewa alat sebesar Rp11.900.000, lalu biaya tidak langsung sebesar Rp103.005.000. Dengan ini proyektor mendapat keuntungan sebesar Rp141.150.000. Untuk analisis cash flow tersebut menunjukkan adanya periode defisit kas yang dimana pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, kontraktor harus menyiapkan modal awal agar proyek tidak terlambat. Seperti yang telah ditulis dalam buku Arus Kas Perusahaan, Strategi Pengaruh Kas yang Efektif, proyeksi arus kas ini merupakan proses perkiraan atau prediksi tentang jumlah kas yang akan masuk dan keluar dari suatu entitas bisnis dalam periode waktu tertentu. Nah, dari analisis cash flow sebelumnya tadi, terjadi cash flow negatif pada beberapa minggu, lalu dibutuhkan modal awal untuk menutup defisitnya, dan total kebutuhan modal kerja kontraktornya sebesar Rp246.400.000. Pengelolaan kas yang efektif merupakan elemen kunci dalam menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan. Pengelolaan kas yang baik juga melibatkan strategi dan praktik yang dirancang untuk mengoptimalkan aliran kas masuk dan keluar, menjaga likuiditas dan sehat, serta mengendalikan risiko keuangan. Selanjutnya yaitu relevansi di dunia nyata. Nah, penelitian ini sangat relevan dengan praktik di lapangan karena memberikan gambaran nyata bagaimana cara mengelola keuangan di proyek. Konsep cash flow ini yang dibahas dapat diterapkan pada berbagai proyek konstruksi untuk membantu kontraktor dalam mengelola keuangan proyek, serta digunakan juga sebagai dasar pengambilan keputusan pendanaan dan mencegah keterlambatan proyek akibat masalah keuangan, dan dapat juga diterapkan dalam berbagai jenis proyek konstruksi. Dan analisis cash flow ini merupakan bagian penting dalam manajemen proyek, serta perencanaan keuangan yang baik juga meningkatkan keberhasilan dalam proyek tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan konsep di lapangan. Yang pertama yaitu penyusunan cash flow harus sebelum proyeknya dimulai, serta penentuan kebutuhan modal kerjanya, dan pengendalian keuangan proyek secara berkala, serta evaluasi risiko cash flow negatifnya.
Dan melalui manajemen kas yang efektif, entitas dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, menghindari kekurangan kas, dan menghadapi perubahan dan tantangan yang lebih siap. Yang terakhir yaitu kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan arus kas sangat penting dalam proyek konstruksi. Dengan perencanaan cash flow yang baik, kontraktor dapat menghindari keterlambatan pembayaran dan menjaga kelancaran proyek. Cash flow ini sangat dipengaruhi oleh sistem pembayaran termin, dan perencanaan arus kas membantu mencegah keterlambatan pembayaran. Nah, modal awal ini diperlukan agar proyek berjalan tanpa hambatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka untuk referensi link berikut ini.